Ya, kita mulai ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, rekan-rekan mahasiswa, selamat malam semuanya. Hari ini eh, kita akan membahas materi terkait dengan normalisasi. Ya, kalau yang Zoom sebelumnya itu membahas tentang bagaimana membuat IRD, ya. Sebetulnya normalisasi juga membuat IRD, namun beda langkahnya gitu ya. Nah, perbedaannya ya, eh, perbedaannya itu kalau IRD itu kalau membuat IRD ya, yang minggu kemarin itu dari sebuah kasus gitu ya. Jadi ada kasus ketika kalian datang ke sebuah tempat ya, kemudian kemudian ada kasusnya. Nah, misalkan datang ke perpustakaan, kemudian ditanya orang-orang yang ada di perpustakaan, bukan orang tapi kepalanya lah, kepala perpustakaannya. Nah, kemudian ditanya, ibu atau bapak gitu ya, mau buat aplikasi seperti apa. Nah, kemudian ibu atau bapak itu menjelaskan tentang spesifikasi kebutuhan aplikasinya. Nah, kemudian dicatat. Nah, dari sana kemudian diterjemahkan menjadi sebuah IRD. Nah, itu ya, itu minggu kemarin, materi minggu kemarin. Nah, kalau normalisasi ya, berangkatnya sama membuat IRD, namun berangkatnya itu dari sebuah dokumen. Ketika misalkan kalian datang ke sebuah perpustakaan ya, sama seperti yang sebelumnya. Nah, namun si kepala perpustakaan itu tidak banyak bicara, tapi hanya menyerahkan dokumen-dokumen yang ada saja. Nah, dari dokumen-dokumen tersebut kemudian harus dibuat IRD-nya. Nah, dengan cara apa? Dengan cara normalisasi. Jadi itu bedanya ya. Jadi kalau yang materi sebelumnya membuat IRD dari kasus, ya sebuah kasus. Kalau normalisasi sama membuat IRD namun berangkat dari sebuah dokumen. Ya, paham ya perbedaannya. Jadi kalau ada dokumen, bagaimana cara membuat IRD-nya? Ya, caranya dengan normalisasi gitu ya. Baik, akan coba saya share screen terlebih dahulu. Apakah sudah terlihat? Halo, apakah sudah terlihat? Materi screen sharing saya sudah terlihat tidak? Mohon untuk halo, halo. Uh, Sudah tes. terlihat Oh, materinya. Tidak ya, ada Pak materinya. ya. Sebentar, mungkin jangan-jangan speaker. Oh iya, iya. Tes tes sudah jelas sekarang? Halo. Kita ngobrol aja ya, jangan malu-malu ini. Biasa aja santai, bukan perkuliahan biasa. Kita hanya diskusi. Suara saya terdengar jelas? Suara Bapak Terdengar ya? tidak ada materi di layarnya. Oke, baik. Ya. Tadi salah setting. Salah setting. Nah, sekarang mungkin sudah jelas. Baik. Nah, sekarang screen share-nya sudah terlihat? Apakah sudah terlihat? Halo? Mohon feedback-nya ya, karena khawatir terkendala. Halo, apakah sudah terlihat? Sudah Ada ya? Oke, baik. Nanti kalau ada kendala, mohon diinfokan saja. Ya. Oke, baik sudah.
Enggak flat. Ya. Baik, sesi kali ini sesi yang keempat ya, minggu lalu, tapi berkaitan dengan tugas yang akan kalian jawab pada sesi yang kelima ya, tugas kedua. Nah, sesi yang keempat ini membicarakan tentang normalisasi ya. Jadi sudah saya sampaikan tadi ya, bahwa normalisasi itu bagaimana teknik membuat IRD berdasarkan dari dokumen, gitu ya, berdasarkan dokumen. Ya, baik, normalisasi adalah suatu teknik untuk mengorganisasi data ke dalam tabel-tabel untuk memenuhi pemakai di dalam suatu organisasi. Nah, tujuannya ya untuk menghilangkan kerangkapan data, mengurai kompleksitas ya, untuk mempermudah modifikasi data. Tapi ujung-ujungnya membuat IRD juga ya, normalisasi. Ya. Nah, kemudian yang perlu diingat ya dalam normalisasi. Nah, ini ya. Nah, ini gimana cara tes sepertinya tes. Oke, apakah sudah ada? Sudah, Pak. Ya, baik. Mohon maaf nih koneksinya agak kurang baik di sini ya. Barusan mungkin hujan. Saya coba sharing kembali. Ya, sudah terlihat ya. Baik. Ya, kita lanjutkan ya. Nah, normalisasi ya. Ingat, normalisasi membuat sebuah IRD dari dokumen yang ada. Nah, yang perlu diperhatikan jika akan membuat normalisasi ya, yaitu key ya, primary key dan atribut. Nah, yang pertama primary key dan atribut. Apa itu key ya? Jadi satu atau gabungan dari beberapa atribut yang dapat membedakan semua baris data dalam tabel secara unik. Nah, yang diingat ya dari primary key ini adalah unik. Lihat, jadi kalau ada sebuah tabel yang berjajar, lihat yang unik-uniknya, ya. Misalkan apa sih yang unik? Yang unik NIM, gitu ya, itu unik. Nomor KTP unik kan? Kemudian nomor plat nomor mobil, plat nomor kendaraan itu unik, ya. Kemudian apalagi yang unik-unik, nomor handphone itu unik. Nah, itu. Jadi primary key dan atributnya. Nah, ada 3 macam nih primary key. Ada super key, ada candidate key, dan primary key. Super key itu apa? Yaitu satu atau gabungan dari beberapa atribut yang dapat membedakan semua baris data tabel secara unik. Tadi ya, yang paling unik sekali gitu ya, itu super key. Kemudian ada juga yang dinamakan candidate key, ya. Apa itu? Yaitu kumpulan atribut minimal yang dapat membedakan setiap baris data dalam sebuah tabel secara unik. Candidate key adalah super key, tapi belum tentu sebaiknya, gitu ya. Kemudian yang terakhir ada key primer atau primary key, atau adalah utama ya, yang unik tapi utama. Ini ada contohnya di sini. Ada tabel mahasiswa memiliki 4 buah atribut. Ada NIM, nama mahasiswa, alamat mahasiswa, dan tanggal lahir. Nah, dari keempat atribut tersebut, di sini kita bisa ketahui mana super key-nya, mana candidate key-nya, dan mana primary key-nya. Gitu ya. Super key-nya yang mana? Nah, dilihat dari 4 atribut tersebut, ya, dari NIM, nama mahasiswa, alamat mahasiswa, dan tanggal lahir, mana yang paling unik, yaitu NIM. Ya. Nah, kenapa NIM? Ya, bisa kalian lihat ya, NIM itu dibandingkan dengan atribut-atribut lainnya yang paling unik. Ya, tidak semua mahasiswa, atau bukan tidak semua, tapi pasti setiap mahasiswa beda NIM. Beda dengan nama banyak ya, banyak yang sama. Alamat juga mungkin ada juga yang sama. Tanggal lahir ada juga yang sama. Jadi dari keempat atribut tersebut, yang paling unik adalah NIM. Maka NIM menjadi super key.
Ya, nah, kandidat K. Mana saja kandidat K gitu ya. Di sini ada NIM dan nama. Nah, namun jika yakin tidak ada duplikat, maka bisa jadi primary key. Kita lihat datanya. Gitu. Jadi tidak bisa dilihat secara langsung seperti ini, tapi lihat data dari tabel-tabel yang tersaji gitu ya. Nah, dari kedua kandidat key tersebut pasti ada primary key-nya, yaitu NIM. Jadi sudah pasti key-nya adalah NIM gitu ya. Jadi yang pertama harus kalian ingat adalah key dan atributnya. Nah, kemudian yang kedua yang harus kalian pahami lagi ya selain key dan atributnya adalah ketergantungan fungsional. Jadi ketergantungan antara atribut. Ini contoh nih ya, diberikan tabel X dengan dua atribut yaitu A dan B. Jadi tabel X ini ada dua atribut, atribut A dan B. Maka kita dapat nyatakan notasi sebagai A fungsional menentukan B atau B bergantung pada A. Itu cara bacanya seperti ini ya. Coba poin. Nah ini nah, bisa dilihat. Jadi kalau ada tabel, ada atribut A, B. Nah ini bisa kita cari ketergantungan fungsionalnya. Bagaimana caranya? Nah dengan cara seperti ini. A panah B. Artinya A secara fungsional menentukan B atau B bergantung pada A. Nah, ini ya. Jadi ketergantungan fungsional. Nanti kita bahas bagaimana implementasinya. Nah, ini contoh ya, langsung implementasi. Nah, contohnya ada tabel seperti ini. Ada atribut nama kul, ya, nama mata kuliahnya, ada NIM, ada nama MHS, ada indeks. Nah, ini contoh tabelnya seperti ini. Kemudian isi dari atributnya bisa kalian lihat ya, seperti ini. Ya. Kemudian, nah bagaimana cara menentukan ketergantungan fungsionalnya? Nih kita lihat satu persatu. NIM dengan nama mahasiswa. Jadi NIM dengan nama mahasiswa yang ini ya. Nah, apakah ketergantungan fungsional atau tidak ya? Jadi coba NIM panah nama mahasiswa. Jadi atribut nama mahasiswa bergantung pada NIM. Atribut nama mahasiswa bergantung pada NIM. Nah, kita cek faktanya. Untuk setiap nilai NIM yang sama, maka pasti nilai mahasiswanya juga sama. Oke, benar ya. Jadi NIM di sini ya menentukan nama mahasiswa atau nama mahasiswa bergantung pada NIM. Nah, benar ya. Jadi kondisi ketergantungannya benar. Jadi nama mahasiswa bergantung pada NIM. Kita lihat cek lagi. Nama mata kuliah dengan NIM ini tergantung menentukan indeks nilai. Kita lihat indeks nilai bergantung pada NIM dan nama mahasiswa. Jadi tidak mungkin ada nilai kalau tidak ada NIM dan nama mahasiswanya. Itu logikanya gitu ya. Jadi atribut indeks nilai ini bergantung pada NIM dan nama mahasiswa. Nah, tadi jika NIM dan nama mahasiswa ya, nama mahasiswa bergantung pada NIM. Oke, kita cek yang lainnya. Nama mata kuliah dengan NIM. Apakah nama mata kuliah ini bergantung pada NIM atau tidak? Setelah kita pahami ya, nah nama mata kuliah ini tidak bergantung pada NIM. Kenapa? Kalau tidak ada NIM, tidak ada mahasiswa, tidak ada indeks nilai, nama mata kuliah akan tetap ada. Itu faktanya ya, seperti itu. Nah, jadi nama mata kuliah tidak bergantung pada NIM. Kita lihat NIM dengan indeks nilai, apakah bergantung atau tidak? Nah, faktanya adalah tidak bergantung. Ya, kalaupun misalkan indeks nilai ini tidak ada, NIM masih tetap ada. Ya, maksudnya masih tetap ada. Jadi kita kalau melihat dari masih ada ya. Halo, apakah masih ada di sini? Pak. Masih, aduh mohon maaf sekali. Sepertinya koneksinya ini. Oke. Kita coba lanjutkan ya. Mohon maklum lah kalau misalkan agak putus-putus mungkin ya. Nah, sampai sini ya. Jadi kalau melihat tabel
di layar kalian ya. Jadi yang kandidat menjadi primary key-nya adalah NIM, karena NIM ini bisa menentukan nama dan destinasi, tetapi tidak bisa menentukan nama mata kuliah. Itu contoh ketergantungan. Jadi tadi ya perlu diingat, yang pertama adalah key dan atribut, yang kedua adalah ketergantungan fungsionalnya. Oke. Nah, kalau berbicara terkait dengan normalisasi, ya, maka kita harus tahu bentuk-bentuk normalisasi. Ada yang dinamakan 1NF, 2NF, 3NF, dan BCNF, dan seterusnya sebetulnya banyak ya. Tapi biasanya dari 3NF juga nih sudah normal. Jadi kalau ada tabel yang atau ada dokumen yang belum normal, ya bisa bisa dilakukan dengan cara 1NF terlebih dahulu, kemudian 2NF. Masih belum normal juga pakai 3NF. Kalau 3NF belum normal juga pakai BCNF dan seterusnya. Ini bisa dilihat di modul ya penjelasannya. Oke. Nah, langsung saja ke contoh kasus ya. Bisa kalian lihat. Ini contoh kasusnya. Ya. Ada tabel mahasiswa. Nah, ada atributnya, nomor mahasiswa, nama mahasiswa, jurusan, kode MK, nama MK, kode dosen, nama dosen, dan nilai. Ini tabel mahasiswa ini belum normal, ya, belum normal atau anormal. Kenapa? Ya, karena di sini ada data yang hilang. Nah, data mana? Nah, ini ya, di nomor mahasiswa di sini ya. Di nomor mahasiswa ada data yang hilang, nomor, nama jurusan, data yang, tapi kode MK, nama MK, kode dosen, nama dosen, dan nilai ini lengkap gitu ya. Nah, ini tabel yang belum normal. Oke. Ya. Nah, kita akan coba normalkan. Bagaimana caranya? Yaitu tadi ya, dengan cara 1NF terlebih dahulu. Nah, apa itu 1NF? Suatu relasi ya dikatakan sudah membentuk normal ke 1 atau 1NF bila setiap data bersifat atomik, yaitu setiap irisan baris dan kolom hanya mempunyai nilai data. Jadi ya, dari yang tadinya tabel tidak lengkap seperti ini, jadi harus dilengkapi terlebih dahulu dengan 1NF. Nah, jadi hasilnya seperti ini. Bisa kalian lihat ya, ini hasilnya. Oke. Nah, dari sini ubah 1NF menjadi seperti ini. Itu 1NF di sini. Nah, selanjutnya kita coba normalisasi bentuk yang kedua, yaitu 2NF. Nah, apa itu 2NF? Suatu relasi dikatakan sudah membentuk normal kedua bila relasi tersebut sudah memenuhi bentuk normal ke-1 dan atribut yang bukan K sudah tergantung sepenuhnya terhadap K-nya. Ini contohnya. Kita lihat ketergantungannya, makanya tadi ya. Kita harus tahu ketergantungannya. Kira-kira dari tabel ini mana saja sih yang menjadi ketergantungannya, gitu ya. Nah, ini sebetulnya gampang, yang uniknya aja mungkin ya, dilihat yang uniknya saja. Lihat dari tabel ini. Nomor mahasiswa. Nah, ini penjelasannya ada di bagian bawah ya di sini. Nah, kita lihat nomor mahasiswa, nama mahasiswa, jurusan. Nah, mungkin tidak nomor mahasiswa, nama mahasiswa, jurusan, ada juga kode MK, nama MK itu satu tabel, mungkin tidak ya. Nah, kira-kira dari nomor mahasiswa, nama mahasiswa, jurusan ini akan membentuk tabel apa? Ada yang bisa jawab tidak? Ayo, gak apa-apa salah juga ya, karena kita sama-sama Tabel belajar. mahasiswa. Oke, jadi sudah tahu ya, ini tabel mahasiswa. Oke, di tabel mahasiswa mungkin tidak ada kode MK, kode mata kuliah. Tidak ya, tidak mungkin masuk ke tabel mahasiswa ya. Kecuali nanti relasi beda lagi ceritanya. Kemudian nama MK juga tidak mungkin, kode dosen apalagi dengan mahasiswa sangat jauh sekali, nama dosen dan nilai. Nah, ini ya. Jadi yang pertama kita dapatkan satu yang unik yaitu nomor mahasiswa. Itu K-nya ya, nomor mahasiswa. Nah, yang kedua kita lihat kode MK, nama MK, kode dosen, nama dosen. Nah, kode MK ini unik ya, kode ini pasti unik. Kemudian nama MK juga ini akan bergantung pada kode MK, kemudian kode dosen dan nama dosen ya. Jadi dosen dengan
MK ini saling berhubungan ya, di mana dosen memegang sebuah mata kuliah. Gitu ya. Kita satukan saja dulu kode MK, nama MK, kode dosen dan nama dosen. Ini yang kedua ya, unik yang kedua, di mana primary key-nya adalah kode MK. Nah yang ketiga adalah nilai. Nah nilai ini berdiri sendiri. Kita kondisikan menjadi 2NF terlebih dahulu. Gitu ya. Jadi seperti ini. Jadi ada tiga tabel, di mana primary key-nya adalah nomor MHS, kode MK, dan nilai. Nah dari sini ya, jadi ada 3 tabel ya, tabel mahasiswa, nama mata kuliah, dan tabel nilai. Nah dari sini ternyata belum normal. Kenapa? Ada yang bisa jawab nggak? Kenapa di sini belum normal? Ada yang bisa jawab tidak? Ayo. Ada yang bisa jawab? Silakan. Apakah sudah normal tidak? Pertanyaannya Karena gitu. belum ada relasinya. Bukan. Masih kurang tepat. Kita lihat tabelnya ya. Kita lihat tabelnya. Coba di chat di sini. Oke, kode MK sama kode dosennya ya benar ya. Nah, kita lihat di tabel mahasiswa. Apakah masih ada primary key? Bukan primary key. Apakah masih ada kandidat primary key dari tabel mahasiswa selain nomor mahasiswa? Ada tidak? Tidak ya. Jadi nomor mahasiswa ini udah pasti jadi primary key. Kita lihat tabel kuliah. Apakah ada kandidat lain tidak selain kode MK yang bisa menjadi primary key? Ada ya, yaitu kode dosen. Nah, maka ini dikatakan belum normal. Jadi kondisi 2NF ini belum normal. Nah, karena masih ada kandidat primary key yang masih tergabung ke tabel kuliah, maka selanjutnya harus dinormalkan kembali menjadi 3NF. Apa itu 3NF? Suatu relasi dikatakan sudah membentuk normal ketiga bila relasi tersebut sudah memenuhi bentuk normal kedua dan atribut K-nya tidak bergantung transitif terhadap K lainnya. Nah, karena di sini kode dosen masih tergabung dalam tabel kuliah, maka ini sebetulnya bisa dinormalkan kembali. Sehingga hasil akhirnya akan menjadi seperti ini. 3N. Ada tabel mahasiswa, ya, nomor mahasiswa, nama mahasiswa dan jurusan, tabel mata kuliah, kode MK, nama MK, ya. Ini kode dosennya sebetulnya ini hasil akhir ya. Ini jangan dulu ditulis seharusnya. Kemudian tabel nilai dan tabel dosen. Oke, dari sini, Pak. Dari sini pertanyaannya, bagaimana cara menggambar IRD? Nah, dari sini sebetulnya. Ada mahasiswa, ada tabel kuliah, tabel dosen, dan tabel nilai. Kebayang tidak? Nah, kenapa bisa jadi seperti ini gitu ya? Jadi sebelum proses ke sini sebetulnya ada satu proses lagi. Yaitu proses menggambar IRD-nya. Saya coba gambarkan. Loading sebentar. Mengapa bisa jadi seperti ini gitu ya? Dari kondisi ini. Ada tabel mahasiswa, ada kuliah, ada dosen, dan tabel nilai. Oke. Itu hasil akhirnya seperti ini. Oke, belum muncul juga. Ya. Oke. Bisa dilihat ya di layar. Saya coba menggunakan YED. Nah, ini juga banyak yang salah ya dalam menjawab. Ini jangan pakai langsung yang ini, tapi pakai yang entity relationship. Nah, yang ini. Harusnya yang ini. Oke. Coba. Jadi ada tabel apa tadi? Mahasiswa, kuliah, dosen, dan nilai. Ada mahasiswa, kuliah, dosen, dan nilai. Oke, seperti ini. Ini mahasiswa. Nama MK mungkin ya. Kuliah itu nama MK.
ada dosen, dan ada nilai. Atributnya, saya coba lihat mahasiswa, nomor mahasiswa, nama mahasiswa, dan jurusan. Nomor MKS. Sini saya kasih bintang untuk membedakan primary key-nya. Kemudian nama MKS. Kemudian ada jurusan. Kemudian nama MK, kode MK, nama MK. Kode MK dan nama MK. Kemudian dosen, kode dosen, nama dosen. Dan tabel nilai. Nah, biarkan kosong dulu tabelnya. Oke, dari sini nah, kita relasikan. Bagaimana caranya? Kita sudah ketahuan ya. Dari 2NF ini sebetulnya sudah ketahuan tabel-tabelnya, ada tabel mahasiswa, tabel mata kuliah, tabel dosen, dan tabel nilai. Nah, ada yang bisa jawab tidak di sini? Mahasiswa kira-kira berelasi dengan siapa nih? Mahasiswa dengan dosen berelasi tidak? Ayo. Ada yang bisa jawab? Mahasiswa berelasi sama. Mahasiswa kira-kira berelasi dengan siapa? Ada? Nama M. Oke, nama mahasiswa berelasi dengan nama MK. Oke, kita relasikan tuh ya. Terus, ini juga jangan sampai salah. Relasinya gini dulu ya, belum ada kardinalitasnya. Nah, kemudian dosen nih berelasi dengan siapa? Dosen. Mata kuliah. Oke, dosen berelasi dengan mahasiswa, ada relasinya dengan dosen tidak? Enggak, karena direlasiinnya sama mata kuliah dari mata kuliah. Jadi mahasiswa relasi dengan mata kuliah. Mahasiswa ada kemungkinan relasi dengan dosen tidak? Ada kemungkinan relasi tidak? Nah, ayo. Jadi ada kemungkinan gini seperti ini tidak? Ada tidak? Tidak ya. Jadi mahasiswa itu tidak ada relasinya dengan dosen, ya. Jadi seperti ini. Mahasiswa berelasi dengan nama MK. Nah, kalau mahasiswa berelasi dengan mata MK, biasanya nama relasinya apa? Mengikuti. Mengikuti, oke, boleh. Ada yang lebih umum lagi? Mengikuti boleh. Mengapa? Oke, udah di chat. Mengambil, oke, boleh ya. Mengambil atau mengontrak ya. Boleh. Ya. Mengambil, boleh. Nah, kalau dosen dengan nama MK, kira-kira relasinya apa? Dosen dengan nama MK, ayo, kira-kira relasinya apa? Ayo, nggak apa-apa, sebutkan saja. Mengajar, oke, berarti mengajar. Ya, seperti ini. Jadi mahasiswa mengambil mata kuliah, dosen mengajar nama mata kuliah, ya seperti ini. Baik, sekarang kita tentukan derajat kardinalitasnya. Karena kemarin di tugas 1 banyak sekali mahasiswa yang derajat kardinalitasnya belum ada. Jadi seperti ini. Kalau seperti ini ya salah gitu. Ini belum IRD secara lengkap. Kita tentukan apakah one to many, atau many to many. Kita lihat mahasiswa dengan nama mata kuliah. Mahasiswa mengambil mata kuliah. Nah, kira-kira derajat kardinalitasnya apa? Ada yang bisa menjawab?
Mahasiswa apakah one? Many to many. Oke, many to many. Kenapa many to many? Kenapa many to Karena many? satu mata kuliah bisa diambil mahasiswa. Karena satu mata kuliah bisa oleh banyak Oh, tadi kan mahasiswa, many to begitu dengan many. mahasiswa yang bisa mengambil banyak mata kuliah. Oke, berarti Iya, maksudnya karena itu Pak. Jadi ya banyak mahasiswa mengambil banyak mata kuliah. Jadi seperti ini ya. Oke. Nah, sekarang dosen dengan mengajar dengan nama MK. Dosen dengan nama MK. Nah, saya ini apa asumsikan saja ya satu dosen sajalah satu dosen karena menyangkut dengan ini menyangkut dengan soal mana ya. Jadi dosen dengan nama MK, jadi satu dosen bisa mengajar banyak mata kuliah. Nah, sekarang pertanyaannya, ini nilai ini sebetulnya di mana? Nilai ini, tabel nilai ini sebetulnya di mana? Coba. Ada yang bisa menjawab tidak? Tabel nilai ada di mana? Ayo. Ada yang bisa? Nah, baik. Kita kalau sudah seperti ini sebetulnya sudah IRD ya, jadi tapi belum lengkap. Nah, oleh karena itu harus kita lengkapi dengan aturan derajat kardinalitas. Apa aturannya? Nah, saya kembali flashback ke minggu sebelumnya, Zoom sebelumnya. Jika one to one, maka pindahkan primary key ke salah satu entitas. Jika one to many, pindahkan primary key yang one ke many. Jika many to many, maka relasi akan menjadi tabel. Ya, relasi akan menjadi tabel dan atributnya adalah primary key dari setiap tabel yang terhubung. Gitu ya. Nah, lihat di sini. One to one mana? One to one adalah dosen dengan nama M. Oleh karena itu, kode dosen harus ada di tabel MK. Jadi di sini ya. Kode dosen. Paham sampai sini? Jika one to many, maka pindahkan primary key yang one ya, yang ini ke many. Jadi kode dosen harus ditambahkan ke nama MK. Ini one, ini many. Ini primary key-nya kan kode dosen, jadi pindahkan ke sini. Ya. Nah, sekarang many to many. Nah, kalau many to many, maka ini relasi ini akan menjadi tabel, yaitu tabel mengambil, ya. Nah, atau tabel nilai, boleh. Nah, seperti ini. Ya, atributnya mana? Ingat aturannya. Atributnya adalah setiap primary key dari tabel yang terhubung. Maka atributnya adalah mana primary key ya dari tabel yang terhubung, yaitu dari mahasiswa. Maka di sini nomor S. Kemudian kode MK. Hubungkan. Oke, seperti ini. Kemudian, nah karena ini primary key-nya belum ada, kita tambahkan primary key-nya. Yaitu ID nilai. Boleh seperti itu silakan. Nah, kemudian apa? Nilainya. Ya, seperti ini. Ya, oke. Nah, kalau sudah seperti ini, berarti IRD sudah lengkap. Nanti hasil akhirnya akan menjadi berapa tabel kira-kira? Dari sini, ayo. 4, yaitu tabel mahasiswa, tabel nilai, tabel nama MK, dan tabel dosen. Mahasiswa, nilai, nama mata kuliah, dan tabel dosen. Nah, oke, dari sini. Kira-kira sudah normal belum dari sini? Atau ada kemungkinan bisa dinormalkan lagi tidak? Ada tidak kira-kira? Ayo, ada yang bisa jawab? Dari IR ini atau dari tabel ini, ya, dari 3NF ini, ada kemungkinan bisa dinormalkan kembali tidak?
Ya. Jawabannya bisa saja, gitu ya. Kira-kira mana yang mau dinormalkan? Yaitu tabel mahasiswa. Kenapa? Karena jurusan itu sebetulnya bisa berdiri sendiri, ya. Sebetulnya jurusan itu bisa berdiri sendiri seperti ini. Seperti ini. Mahasiswa dengan jurusan, ini jurusan ya, jurusan. Bisa seperti ini. Kemudian kode jurusan, misalkan. Kemudian nama jurusan. Kode jurusan adalah primary key. Kemudian nama jur ya. Relasinya apa? Memiliki misalkan. Boleh saja. Derajat kardinalisnya apa? Jurusannya 1 ya. Jadi satu jurusan memiliki banyak mahasiswa. Nah, kalau aturan derajat kardinalitas ya, kalau one to many pindahkan primary key yang one ke many. Ini jurusan sudah ada di sini. Ya, jadi seperti ini. Ini kalau versi lengkapnya seperti ini. Nah, kalau sudah seperti ini sepertinya sudah sangat normal sekali. Ya, jadi hasil akhirnya bolehlah seperti ini 3 NF. Boleh juga seperti ini. Ini sangat normal sekali. Tidak mungkin bisa normal lagi. Tidak mungkin ada detail lagi setelah ini ya, setelah IRD yang kalian lihat seperti ini. Jadi kesimpulannya dari contoh kasus tabel mahasiswa yang berjejer seperti ini ya, ini dokumen kan, dokumen. Nah, ini bisa dinormalkan menjadi seperti ini. 1, 2, 3, 4, jadi 5 tabel. Baik, sampai sini dulu ada yang ditanyakan? Ada yang tanyakan? Tidak? Sampai sini juga sebetulnya sudah normal ya. Sudah normal. Ada yang bisa normal lagi yaitu menjadi 5 buah tabel. Seperti ini. Ada yang tanyakan? Tidak? Silakan. Nah, banyak sekali contoh kasus ya. Nah, ini contoh studi kasus ya seperti itu. Aduh. Tes, mohon maaf. Putus-putus ya, sepertinya. Tes, apakah suara saya sudah terdengar? Sudah, Pak. Nah, ya, mohon maaf ya, putus-putus suaranya, ini koneksinya agak bermasalah. Nah, ini contoh beberapa dokumen lagi ya, studi kasus, ada nomor proyek, nomor pegawai, nama proyek, golongan, besar gaji. Ini belum normal, jadi harus dinormal. Jadi dari dokumen ini sebetulnya bisa dibuat IRD-nya. Tugas kalian bagaimana cara membuat IRD dari sebuah kasus. Ini juga ada lagi. Nah, contoh tiket kereta, tiket travel ya, travel TNT Tours. Jadi dari sebuah dokumen yang kalian alami sehari-hari itu sebetulnya bisa dibuatkan basis datanya. Dari kwitansi itu sebetulnya sebelum dicetak kwitansi ya itu sebetulnya bisa dibuatkan database-nya gitu. Oke, nah oke silakan. Nah sebentar ya sebentar. Nah ini contoh kasus travel, ini silakan buat PRD-nya. Ini juga contoh lagi dari kwitansi ya, kwitansi atau faktur penjualan. Ini juga sebetulnya di dalamnya itu bisa dibuatkan IRD-nya dalam database. Itu tugas kalian. Oke, silakan yang mau bertanya terkait dengan tugas ya. Nah, ini juga ada tugas 2, ini yang harus kalian kerjakan ya. Dilihat nota ya. Perhatikan nota. Di sini ada nomor nota, tanggal pinjam, tanggal kembali, ada jaminan, ada nomor anggota, nama, alamat, telepon. Kemudian ada kode, judul, jenis, biaya sewa. Dari nota ini ya, kalian harus membuat sebuah IRD-nya. Nah, bagaimana caranya? Itu tadi dengan cara normalisasi. Langkah pertama kalian harus buat dulu baris, yaitu
baris ke kanan ya, nomor nota jadi seperti ini. Ini saya contohkan saja. Jadi buat ke kanan, ya. Ada nomor nota, kemudian tanggal pinjam, dan seterusnya ya. Tulis semuanya. Nah dari sana kalian nanti bentuknya akan seperti yang dicontohkan tadi di sini. Jadi akan berjejer seperti ini kan, semua ke kanan. Dari sana kalian harus tentukan dulu key-nya. Kira-kira yang akan menjadi kandidat key-nya siapa saja. Kemudian yang akan jadi primary key-nya apa. Kemudian bukan hitung, tapi pahami ketergantungan setiap atributnya. Nah dari sana nanti akan terbentuk tabel-tabel. Gitu. Itu caranya, cara normalisasi. Banyak sekali pertanyaan, Pak, bagaimana supaya mudah? Ya, untuk memudahkan dalam proses normalisasi supaya menjadi RD yang benar, tentunya itu kalian harus banyak latihan. Gitu ya. Oke, silakan tadi siapa yang mau bertanya? Boleh dibuka mikrofonnya atau di kolom chat juga boleh ya. Kita akan bahas bersama-sama. Silakan. Saya Pak. Oke, silakan Nur Hasanah. Saya mau nanya ini Pak, bagian atasnya itu bingung Pak. Kalau yang di tabel itu kan. Halo, termute. Bagian atas yang mana Nur Hasanah? Yang nomor nota itu. Nah, Iya, tanggal ini ya. pinjam. Nomor oke. Saya coba bantu ya sedikit, mungkin sedikit gambaran di Excel saja lah. Fokus ke tabelnya. Bentar. Excel. Baik, seperti ini ya. Nah, coba sekarang tulis saja dulu nomor nota. Penamaan tidak boleh ada spasi ya, ingat. Tanggal pinjam. Tidak boleh ada spasi. Kalau ada spasi pakai underscore. Tanggal kembali. Kemudian jaminan. Tulis saja ke kanan dulu. Nomor anggota. Kemudian nama. Kemudian alamat. Kemudian telepon. Kemudian ada kode. Ada judul. Ada jenis. Kemudian ada biaya sewa. Nah, seperti ini. Jadi tulis terlebih dahulu berjejer ke kanannya seperti ini. Oke. Ini kan lihat kondisinya sudah seperti ini ya. Ini kan sama dengan yang ini ya, berjejer ke kanan kan? Nomor mahasiswa, nama mahasiswa, jurusan, kode, nama MK, kode dosen, nama dosen, nilai. Ini sama, berjejer seperti ini. Nah, caranya tadi ya, cara normasi. Yang pertama harus tahu key dan atributnya. Yang kedua, pahami ininya, ketergantungannya. Dari sini sebetulnya kalau mahasiswa yang sering ya atau sudah biasa melakukan normalisasi atau sudah biasa membuat IRD sebetulnya sudah bisa diketahui. Kita lihat nomor nota. Kira-kira bukan nomor nota, tapi dari tabel ini kira-kira yang akan menjadi primary key-nya siapa saja? Coba ada yang bisa jawab tidak? Atau Nur Hasanah mau coba jawab? Kira-kira primer yang akan jadi kandidat primary key-nya Nomor itu nota Pak. Oke, nomor nota. Kenapa nomor nota? Nomor anggota. Kenapa nomor nota? Karena dia unik. Oke, unik. Kita kasih tanda 1. Siapa lagi ya? Tanggal pinjam? Nomor kemungkinan anggota. unik tidak? Tidak Pak. Tidak. Tanggal kembali? Tidak. Tidak. Jaminan unik tidak? Nomor anggota unik tidak? Nomor anggota unik Pak. Unik. Kasih tanda lagi. Nama unik tidak? Tidak. Tidak. Alamat? Alamat tidak. Nomor telepon? Nomor teleponnya unik Pak. Oke, bisa unik ya. Oke, kode? Kode, ini kode apa ya? Kode yang tadi Kode. kita lihat. Nah, kode ini nih, kode. Unik tidak?
Kode. Unik, Pak. Ini kode apa nih sih? Kode buku mungkin ya di sini ya. Kode. Nah, kita coba tambahkan lah kode buku. Artinya ada kemungkinan unik. Oke. Judul unik? Judul tidak, Pak. Tidak. Oke. Ya, kemudian jenis? Unik tidak? Tidak. Jenis tidak. Oke, biaya sewa? Biaya sewa tidak. Biaya kemungkinan sama gitu ya. Oke, nah dari sini juga sudah ketahuan sebetulnya berapa tabel yang akan terbentuk. 4. 1, 2, 3. Coba sekarang kita lihat. Eh, Nomor nota. 4 ya, Pak. Kira-kira atributnya Nomor yang akan ikut ke nomor nota ini apa saja? tanggal pinjam, tanggal kembali. Nomor nota, tanggal pinjam, kita ini dulu ya, tulis aja dulu. Kembali, terus segini. Jaminan mungkin. Jaminan masuk? Iya, Pak. Jaminan, kita tulis aja dulu ya. Oke. Ini tabel yang pertama. Tabel yang kedua, nomor anggota kan, unik. Oke, tulis lagi nomor anggota. Siapa saja nih kira-kira atributnya? Nama. Oke, nama, alamat, ada lagi? Ya, nomor telepon. Nomor telepon. Nomor. Oke. Iya, Pak. Oke, benar ya ini. Oke, ini berarti tabel yang kedua. Kita tulis lagi yang ketiga adalah kode buku. Atributnya apa saja? Kode buku, judul buku. Judul, oke, terus jenis. Kemudian Kode buku. Biaya. Kalau biaya sewa. Oh, gimana? Biaya sewa. Ya, berdiri sendiri atau berdiri sendiri kayaknya. Berdiri sendiri. Baik. Oke. Jadi di sini biaya sewa dipisahkan. Nah, jadi ada 4 tabel seperti ini. Nah, ini udah mulai ya. Ini anormal. Jadi 1 NF, berarti yang ini posisinya 1 NF. Kita lihat kembali apakah dari kondisi 1 NF ini ya ada kemungkinan ada yang bisa menjadi primary key lagi tidak? Kira-kira. Ayo. Biaya sewa. Ada tidak? Nah, sekarang dari tabel yang pertama. Nomor nota. Tanggal pinjam, tanggal kembali, jaminan. Apakah masuk ke nomor nota tidak? Masuk? Kita lihat ininya. Ini nomor nota ya. Oke. Berarti masuk tidak kira-kira? Ini perlu apa ya? Perlu membayangkan secara pelan-pelan gitu ya, membuat IARDI dari normalisasi ini. Oke, masuk ya tanggal pinjam, tanggal kembali, dan jaminan. Oke. Jaminan ini jaminan apa? Jaminan KTP apa? mungkin, Pak. Ya, jaminan selain Jaminan KTP. peminjaman. Oke, masuk nggak ke ini? Boleh ya, artinya masuk. Oke. Seandainya terbentuk 4 tabel ini, anggaplah sudah normal, gitu ya. Anggaplah sudah normal. Artinya harus kita buat IARDI-nya kan ya. Oke, kita buat ini tabel apa kira-kira? Kita beri nama tabel. Tabel apa kira-kira ini? Nomor nota, tanggal pinjam, tanggal kembali, dan jaminan. Nomor nota. Tabel apa kira-kira? Tabel nomor apa? Tabel nomor nota. Kurang tepat, mas tabel nomor nota. Tabel apa? Peminjaman. Tabel peminjaman. 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 Ini ya, ini kasih tabel. Jadi ini tabel peminjaman seperti ini ya. Nah, ini tabel apa nih kira-kira? Oke, iya. Oke. Tabel anggota. Iya. Tabel anggota. Kemudian ini tabel apa? Tabel buku. Tabel buku. Ini udah dikasih tahu berarti ya. Oke.
Oke, nah kalau ini biaya sewa, kira-kira kemana nih masuknya nih? Kalau biaya sewa masuknya ke tabel buku nggak Pak ya? Biaya sewa ke tabel, kira-kira coba. Ketika artinya ini database apa cobalah kira-kira? Ini membicarakan tentang apa? Peminjaman Peminjaman buku ya. Oke, kita lihat kembali. Ini kan ada anggota, ada buku, ada peminjaman, ada biaya sewa. Nah, permasalahannya satu nih, biaya sewa masuknya kemana nih? Atribut biaya sewa. bisa Mungkin ke ke tabel peminjaman, peminjaman. bisa ke Oke. tabel buku. Bisa ke tabel peminjaman atau ke tabel buku. Oke, kita coba masukkan ke keduanya saja gitu ya, seperti ini. Yes. Kok ngeheng? Sebentar, agak muter ini. Ya. Wis. Nah, oke. Ini harus dipisahkan ya. Nah, seperti ini. Jadi tabel bukunya menjadi seperti ini ya. Kemudian tabel peminjamannya juga berubah menjadi seperti ini. Jadi ada 3 tabel ya yang terbentuk, tabel peminjaman, tabel anggota, dan tabel buku. Baik, ini udah ketahuan kan ya. Nah, sekarang relasinya seperti apa? Tabel peminjaman, tabel anggota, tabel buku. Kira-kira anggota berelasi dengan siapa nih? Anggota. Anggota berelasi Anggota dengan dengan buku. Anggota berelasi dengan buku. Posisi peminjaman ada di mana? Oke, saya buat di sini aja. Ini hapus ya, nggak apa-apa ya. Ini hapus ya. Nah, kita supaya lebih mudah lah. Ini anggota, kemudian ada buku ini ya, kemudian ada peminjaman. Oke. Tadi apa? Anggota berelasi dengan buku. Seperti ini. Apa Buku. relasinya? Apa relasinya? Peminjam. Oke, peminjam. Peminjaman ini ya. Betul? Iya. Kardinalitasnya apa? Betul. Derajat kardinalitasnya gimana? one to many. Many to many. One to many, many to many. Many to many. Many to many. Anggota, buku. Gini kan? Anggota ke Nah, artinya ini anggota betul. Udah betul kan? Jadi peminjaman ini akan menjadi sebuah tabel karena dia many to Tabel. many. Ya. Seperti ini. Nah, karena many to many ya, nanti di tabel akhirnya di berapa 2NF-nya atau 3NF-nya di 2NF 3NF nanti bisa ditambahkan supaya lebih lengkapnya gitu ya, supaya lebih lengkapnya. Jadi tabel sewa ini udah benar ada sewa di sini ya. Bukan sewa berarti ini. Sewa ada di tabel buku, di sini adalah total sewa. Total biaya, Berarti di sini ada lagi yang kurang. Apa? Nanti di tabel akhirnya di sini dia akan ada karena dia many to many apa? Aturannya gimana? Jadi primary key setiap entitas ya. Anggota di dalam notanya cuma ada 1 orang. Itu gimana? Kalau anggotanya 1 orang berarti nomor anggota di data notanya cuma 1 orang. Maksudnya di nomor ini ya. Oh, ini hanya ilustrasi saja. Ya, ini hanya contoh. Jadi dari sini harus bisa mengilustrasikan gambaran secara keseluruhan gitu maksudnya. Jadi seperti ini. Many to many benar. Nah, karena ini many to many, maka nanti akan ada atribut primary key dari anggota dengan buku pindah ke peminjaman. Gitu ya. Jadi hasil akhirnya di sini nomor anggota ada di sini dan kode buku juga ada di sini. Ya. Jadi hasil akhirnya seperti itu. Tabel peminjaman, kemudian tabel anggota,
dan tabel buku. Nah, ini udah jawabannya. Ini gimana? Ini udah dijawab. Tapi Pak, Ya, di nota tadi kan ada kasir tuh. Kalau kasir itu bisa Mana? dibikin ini juga kan, bisa dibikin tabel juga. Oh iya, betul. Jadi tabel baru. Betul tuh. Dia total ada kan, total. Kasir, betul sekali. Nah, di sini ada kasir. Nah, di sana ada sebuah tabel kasir. Jadi tadi ada yang kurang ya. Saya tadi kurang jeli melihatnya, ada kasir. Tabel kasir. Apa saja atributnya? Lihat di sini ada K02 dan Santi. Kode dan nama. Oke. Ada tabel kasir, ada kode kasir mungkin ya, dan nama kasir. Nah, seperti ini. Nah, pertanyaannya, kemana nih relasinya tabel kasir? Jika melihat nota seperti ini, kemana? Nanti ada kasir ya di sini. Kira-kira kemana nih relasinya? Kasir dengan anggota ada hubungannya? Kasir dengan anggota ada hubungannya tidak? Bisa jadi. Bisa jadi. Kita lihat Ada, ini Pak. dari nota ini. Kita lihat dari nota Anggota ini. kan Ada hubungannya tidak? Tidak. Ya, kalau melihat ini tidak ada. Kenapa? Kalau misalkan ceritanya di sini ada pendaftaran, baru boleh ada. Jadi kasir yang mendaftarkan anggota. Boleh. Bisa jadi ada, tapi melihat dokumen ini tidak ada kaitannya. Ya, jadi kemana kasir kaitannya? Apakah ke buku? Kita lihat. Atau ke peminjaman? Ayo. peminjaman, Pak. Ke peminjaman. Berarti kalau ke peminjaman, derajat kardinalitasnya apa? Kalau ke peminjaman, many atau one? Kasirnya one. Kalau peminjamannya many, Pak. One. Jadi many itu Ini ada kemungkinan kasirnya banyak tidak? tidak, Pak. Ya, ada Kasirnya ya. biasanya cuma satu. Ada ini kan K02, berarti ada K01 kan? Oh, Ya nggak? Oh, yang Ini ini kan ya. K02. Kan ada Oke, Nanti. kalau Oh, iya. begitu berarti di sini adalah ini seperti itu. Maka hasil akhirnya karena tabel kasir ini berelasi many ke peminjaman, maka di sini harus ada kode kasir. Ya. Iya, seperti itu. Jadi hasil akhirnya 2NF, ada tabel kasir, ada tabel anggota, ada tabel buku, dan ada tabel peminjaman. Relasinya mungkin kurang lebih seperti itu. Paham ya kira-kira? Jadi seperti itu cara normalisasi. Nah, bisa dibayangkan ya dari sebuah dokumen nota seperti ini, ternyata isi dalam database-nya, IRD-nya itu adalah, bisa kalian lihat di layar. Oleh karena itu ketika kalian melihat dokumen, itu karena kalian merupakan mahasiswa sistem informasi, gitu ya, ketika melihat dokumen, jadi kalian harus membayangkan isi database-nya itu seperti apa. Gitu ya. Misalkan rapot. Nah, rapot atau transkrip nilai. Itu kan sebetulnya itu IRD di dalamnya. Ada mahasiswanya, ada nilai, ada dosen, ada mata kuliah, itu kan kalian harus berpikir ke sana. Ketika kalian memegang sebuah tiket pesawat atau tiket kereta api atau tiket bis, harus bisa terbayang isi dalam IRD-nya itu apa saja. Itu ya, itu tujuan dari kalian belajar basis data. Paham ya? Silakan, ada yang ditanyakan? Mudah-mudahan dapat dipahami ya diskusi kita malam ini. Kalian catat ini, kalian tuangkan nanti, kemudian upload di tugas kedua. Gitu. Ya.
Iya, Pak. Terima kasih, Pak. Itu ada apa sedikit gambaran lah. Karena emang normalisasi ini kalau tidak terbiasa itu akan sulit ya, sedikit sulit. Karena membayangkannya itu yang rumit, bukan rumit, tapi kalau tidak terbiasa akan gimana gitu, susah. Jadi makanya kalian harus terbiasa. Bingung, Pak. Muter-muter. Bayangkan, ya itu harus banyak terus latihan ya. Makanya contoh lah, banyak sekali di internet hal-hal yang harus dinormalisasi gitu ya, contoh-contoh kasus. Ini ya contoh tiket kereta api, tiket pesawat gitu ya. Saya coba tampilkan contoh dokumen tiket gitu ya. Nah, kalau sudah terbiasa melakukan normalisasi, sebetulnya ketika melihat dokumen itu sudah terbayang. Oh, ini tabel yang ada di dalamnya itu adalah tabel pengguna, tabel transaksi, gitu kan? Tabel contoh. Maka nanti di UAS juga sama ya. Ketika ada soal normalisasi, kalian akan diberikan sebuah dokumen, ya kalian harus bisa melakukan normalisasi. Nah, ini agak berat ya kayak pada sini. Tapi lah itu ya, bisa kalian cari dokumen. Nah ini contoh dokumen tiket pesawat Garuda Indonesia. Kita bisa lihat di sini. Lama. Lama. Ada rapot, ada surat gitu kan. Ada surat menyurat itu sebetulnya bisa dibuatkan database-nya. Ya, oke lah. Nanti kalian bisa lihat lah masing-masing contoh dokumen. Ya, ada yang ditanyakan? Silakan kalau ada yang ditanyakan. Kalau masih bingung misalkan bagaimana menentukan ketergantungan antara satu dengan yang lainnya. Tapi caranya kurang lebih tadi yang sudah saya jelaskan, contoh nota tadi itu contoh kecil. Baik. Yang nomor 2 itu Bapak suruh buat IRD ya Pak ya? Soal nomor 2 itu. Soal nomor 1-nya buat tabel. Oh iya. Jadi hasil akhirnya IRD. Kalau hanya tabel-tabelnya saja nilainya 80. Tapi kalau dengan IRD tambah lagi 20. Dan benar gitu ya, IRD dan benar. Jadi nanti 100. Oke ya. Contohnya. Ini tinggal dilengkapi saja. Lama. Oke, silakan. Kalau ada yang ingin tanyakan, saya rasa itu saja sih yang ingin saya sampaikan. Oh, ada lagi satu lagi nanti di sesi ke-6 ya, sesi ke-6. Coba saja. Nanti di sesi ke-6 itu kalian akan berat banget ya. Sebentar. Mudah-mudahan lancar. Koneksi di sayanya sepertinya berat banget kan. Udah backup beberapa koneksi tetap saja. Mohon maaf. Ya, halo, saya kembali. Mohon maaf barusan pindah dulu koneksi ya. Ini mungkin terakhir ya. Saya coba screen sharing. Apakah sudah terlihat?
Halo? Sudah terlihat, Pak. Oke, baik. Nah, di sesi yang keenam, mohon maaf. Sesi yang kelima itu yang barusan ya, tugas 2. Nanti di sesi yang keenam ini ada karena praktek gitu ya. Jadi ada aplikasi praktikum. Coba sebentar. Nah, di sesi yang keenam ini ada aplikasi praktikum ya, SQL. Jadi kalian akan dihadapkan dengan sebuah aplikasi praktikum. Di bagian diskusi di sini bagaimana cara menggunakan aplikasi praktikumnya. Kemudian nanti kalian akan masuk ke sini. Ya. Kalian akan mencoba ya di sini di aplikasi praktikum tersebut. Kemudian akan melakukan evaluasi ya. Jadi mencoba SQL gitu. Nah, nanti nilainya akan diupload di bagian diskusi. Di bagian diskusi. Dan nilai tersebut yang akan dijadikan nilai diskusi. Nah, evaluasi di dalam aplikasi praktikum ini tidak terbatas ya. Jadi bisa terus kalian coba sampai mendapatkan nilai yang maksimal. Misalkan ini saya coba tampilkan hasil evaluasinya. Contoh saya sudah mencoba. Berat. Nanti di diskusi 6 ini tonton dulu, kemudian nanti jawab. Nah, ini langkah-langkahnya ya. Setelah praktikum mendapatkan nilainya, nanti upload lagi ke diskusi. Nah, ya, contoh hasil evaluasi. Nah, ini contoh nih. Saya percobaan pertama 0 nilainya, sampai 6 kali percobaan 0. Percobaan ke-7 ada peningkatan 10, 10, 20, 70, 50. Nah, ini kalian download ya, cetak. Hasilnya nanti diupload di bagian diskusi. Hasil yang paling besar itu akan menjadi nilai diskusi. Nanti saya akan jelaskan lah di sesi yang ke-6 sebagai pengingat. Ini hanya pemberitaan aja nanti sesi 6. Karena sekarang masih sesi 5. Jadi kalian fokus mengerjakan tugas ya. Oke. Itu saja sih yang bisa saya sampaikan malam hari ini. Ada yang ingin tanyakan? Nanti rekamannya saya upload. Jadi itu ya, Ya. terus download aplikasi itu Pak. Gimana? Si 6 tadi download Oh, aplikasi. tidak. Di sesi 6 ya, tidak download aplikasi, tapi langsung akses web. Nah, jadi aplikasinya berbasis web. Silakan nanti di sesi ke-6 ketika dibuka, tonton saja dulu itunya ya, videonya. Nah, kalau ada yang ditanyakan nanti di grup. Gitu. Oke ya. Oke, itu tidak ada lagi. Ada lagi yang ingin? Saya rasa untuk malam ini cukup ya. Mudah-mudahan kalian lancar tadi dalam mengerjakan tugas yang kedua. Ya, silakan nanti kerjakan tepat waktu ya, jangan sampai terlambat. Nanti kita akan ketemu lagi di Zoom berikutnya sesi yang ke-7 nanti ya, sesi yang ke-7. Itu saja ya. Ya, mungkin itu yang bisa saya sampaikan malam ini ya. Terima kasih atas kehadirannya. Mudah-mudahan diskusi kita malam ini bermanfaat untuk kita semuanya gitu ya. Mohon maaf apabila ada kesalahan ya, karena kita sama-sama belajar. Kalau ada yang ingin tanyakan bisa langsung japri ke saya atau oke. Mohon maaf ya. Terputus, penutup pun terputus ya. Tapi mudah-mudahan kedepannya koneksinya lancar. Ini mungkin karena cuaca saja ya. Ya itu saja ya. Saya tutup.
pertemuan kita malam ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, selamat malam untuk semuanya. Selamat belajar kembali. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.